Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita memasuki pertemuan ke-10 dari keseluruhan rencana 16 kali pertemuan pada mata kuliah ini di satu semester ini, termasuk dengan ujian akhir semester. Ya. Nah, di pertemuan kali ini saya akan mereview lagi materi yang sebenarnya sudah saya share pada saat saya tidak masuk memberikan virtual meeting di minggu lalu. Ya. Minggu lalu kan saya nak masuk. Saya ada bagikan bahannya tentang matriks gitu ya. Nah, pertanyaannya, bahan itu kan saya suruh kamu, saya instruksikan untuk mulai dipelajari. Ya kan? Apakah sudah dipelajari? Apakah bahan itu sudah dipelajari? Atau baru di-download pagi ini karena belum ada perintah? Ayo dijawab. Sudah dipelajari belum? Sudah, Pak. Sudah, Pak. Sudah. Di antara yang sudah nih baru 2 nih ngomong. Yang lainnya mana belum? Atau baru di-download pagi ini? Baru sadar bahwa ada materi itu minggu lalu? Gimana? Sudah, Pak. Ya. Karena apa yang akan kita kuliahkan di pertemuan ke-10 ini sifatnya hanya review. Ya, sifatnya hanya mereview. Artinya bagian-bagian, sebenarnya semuanya penting gitu ya. Dan materi tentang matriks itu harus selesai hari ini. Ya, harus selesai hari ini. Jadi begitu ya. Sebelum membuka kuliah pertemuan ke-10 ini, saya ingin sampaikan kepada kamu bahwa di perkuliahan, ya, satu aja yang harus diingat, bahwa antara dosen dan mahasiswa itu perbedaannya hanyalah ya, bahwa dosen sudah terlebih dahulu menjadi mahasiswa pada zamannya. Artinya apa? Artinya ketika seorang dosen berhalangan masuk sehingga dia tidak bisa memberikan kuliah, itu bukan berarti kamu tidak belajar. Apalagi kemarin saya udah bilang, walaupun saya tidak masuk karena recovery sakit, ya, materi itu tetap saya bagikan dan tetap saya instruksikan untuk dipelajari. Jadi jangan dianggurin aja, oh kan belum disuruh baca nih. Jangan gitu. Ya, jadi mahasiswa jangan jadi mental pesuruh. Ya. Jadi mahasiswa tuh nggak boleh jadi mental pesuruh. Disuruh dulu baru gerak. Nah, kebanyakan mahasiswa di Indonesia ini, ya, mentalnya mental pesuruh, mental karyawan. Kalau nggak disuruh nggak gerak. Nah, itu saya nggak mau terjadi di kelas ini. Jadi apapun yang terjadi, misalnya saya tidak masuk karena harus recovery dari sakit, harus menghadiri sesuatu hal yang
penting yang tidak bisa ditinggalkan. Misalnya harus penelitian ke luar daerah atau pengabdian ke luar daerah. Ketika saya membagikan bahan dan saya instruksikan untuk dipelajari, maka pelajarilah. Walaupun saya yakin akan banyak pertanyaan sambil mempelajari itu. Tapi itu wajar. Namanya belajar sendiri. Tapi ya bahan matriks ini adalah suatu bahan yang sebenarnya dari SMA atau dari zaman sekolah 3 tahun yang kemarin sudah dipelajari juga. Dari SMP bahkan. Jadi sebenarnya saya hanya mereview kenapa dapat lagi di kuliah. Karena bahan ini pentingnya bisa dipakai di segala macam situasi dan kondisi. Ya, makanya matriks ini tetap diajarkan. Oke. Nah, kalau memang sudah dipelajari ya syukur alhamdulillah. Walaupun yang lain-lain yang tidak menjawab itu saya yakin mungkin baru di-download pagi ini, baru dilihat pagi ini. Saya hanya berpesan kepada kamu, ya, cara belajar yang kayak gitu tuh jangan dipertahankan. Ini tercermin di nilai UTS, ya. Tercermin sekali di nilai ujian kemarin. Sangat-sangat dilema ya. Jadi dilema seorang dosen itu ketika setelah selesai ujian. Ya. Kemudian melihat nilainya terus ya. Itu sudah mulai warna-warni, colorful. Ya. Dari 5 hanya terjawab 2. Yang lainnya ada yang meninggalkan nomor. Padahal saya ada berpesan, jangan tinggalkan nomornya. Tulis saja. Kalau enggak ada nomornya diisi sama sekali, berarti kan enggak ada nilainya. Ya. Enggak ada nilainya. Nah, itu ada gitu ya. Jadi instruksi saya masuk telinga kanan, keluar telinga kiri. Ya kan? Masukkan telinga kanan, sebentar lagi keluar telinga kiri. Akhirnya enggak tinggal apa-apa. Ya, akhirnya merugikan diri sendiri. Ya. Tuh gambarannya. Jadi memang nilai UTS itu sedang saya olah lagi. Ya. Cuma di mana-mana kalau namanya ujian itulah, disitulah gambarannya ini orang siap apa enggak, mahasiswa ini ready atau tidak. Ya. Karena setiap orang di sini pasti berkeinginan untuk lulus. Ya kan, enggak mau ngulang-ulang. Apalagi kalau misalnya harus ngulang sama angkatan 2022. Kan nggak lucu. Ya. Ya, semoga aja itu tidak terjadi di sini. Kalau saya lihat-lihat sih, rasa-rasanya entah itu sudah maksimal atau belum, kamu yang tahu gitu ya. Saya hanya menerima jawaban ujian saja kemarin. Ya, untuk sekarang ya kita masuk ke dalam matriks yang merupakan bahan matriks ini merupakan bahan pertama yang akan masuk ke dalam ujian akhir semester. Ya, jadi kalau misalnya nanti sudah mau dekat UAS, jangan dipikir-pikirkan lagi bahan yang sebelum UTS. Jadi bahan UAS itu adalah bahan yang setelah UTS. Ya. Oke. Sekarang kita masuk ke dalam namanya matriks.
Kelihatan ya? Nah, jadi matriks itu adalah seperangkat angka atau bilangan, ya, yang dia adalah bilangan, bisa variabel. Nah, variabel itu maksudnya yang bisa diganti-ganti dengan angka itu variabel. Atau parameter. Parameter itu sesuatu yang bisa diukur. Berbentuk 4 persegi dan biasanya ditutup dengan tanda kurung. Ya, berbentuk 4 persegi biasanya ditutup dengan tanda kurung. Nah, ini dia. Ya. Nah, setiap bilangan pada matriks disebut sebagai elemen atau unsur. Jadi A, B, C, D ini namanya di dalam matriks adalah unsur. Ya, adalah unsur. Ini cara bacanya adalah matriks A terdiri dari unsur A, B, C, D. Nah, di dalam matriks ya, yang harus benar-benar kamu perhatikan adalah posisi sebuah baris dan kolom. Posisi sebuah baris dan kolom. Jangan pernah tertukar. Itu dia. Jangan pernah tertukar. Kenapa? Karena ini penting. Kalau tertukar, salahlah kamu menjawab dan menafsirkan matriks itu. Ya, yang mendatar, ini matriks A ya, yang punya unsur A, B, C, D. Yang mendatar itu namanya baris. Nih, A, B, C, D. Yang mendatar itu namanya baris. Yang tegak, yang vertikal, yang tegak, nih, itu namanya kolom. Ya, sekali lagi jangan disepelekan. Karena baris dan kolom dalam sebuah matriks adalah sangat penting artinya. Kalau tertukar, maka perhitungannya akan salah. Nah, berikutnya, di dalam matriks A, B, C, D ini, kita juga bisa menghitung berapa banyak baris dan kolom. Berarti di sini kalau misalnya ada 4 unsur, ya, barisnya ada 2. Nih baris pertama, baris kedua, kolomnya ada 2. Ya kan? Nah, kalau ini matriks A, ya, barisnya ada 3, kolomnya ada berapa? Barisnya ada 3, kolomnya ada 4. Ya. Nah, banyaknya baris dan kolom dinyatakan dalam ordo. Ordo itu apa? Kelompok baris dan kolom. Ya. Kalau kita mengambil contoh dari matriks A ini, yang memiliki 3 baris dan 4 kolom, maka dikatakanlah matriks A berordo,
atau memiliki ordo 3 kali 4. Apa artinya 3 kali 4? Dia memiliki 3 baris dan 4 kolom. Nah, jadi ordo matriks A adalah 3 dikali 4. Ordo matriks A adalah 3 dikali 4. 3 itu banyaknya baris, 4 itu banyaknya kolom. Nah, apa unsur-unsur matriks A? Ya, kamu sebutkanlah dari A sampai I ini, sampai L. Ya, A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L. Nah, itu unsur matriks A. Ya, ada 12 unsur. Dari mulai A sampai L. Ordonya berapa? 3 kali 4. Memiliki 3 baris 4 kolom. Ya. Nah, macam-macam matriks. Jadi ada jenis-jenisnya matriks tuh. Yang pertama namanya matriks baris. Adalah suatu matriks yang hanya terdiri dari satu baris. Pertanyaan saya, matriks A ini ada berapa ordonya? Berapakah ordo dari matriks A di matriks baris ini? Berapa? 1 kali 4, Pak. Ya, 1 dikali 4. Memiliki 1 baris dan 4 kolom. 1, 2, 3, 4. 1 dikali 4. Ya. Dan matriks baris itu hanya adalah suatu matriks yang hanya memiliki 1 baris. Kolomnya terserah mau berapa banyak, yang jelas barisnya hanya 1. Jadi ordonya adalah untuk matriks A ini adalah 1 dikali 4. Memiliki 1 baris dan 4 kolom pada contoh ini. Lanjut. Berikutnya ada yang namanya matriks kolom. Ya. Matriks kolom itu adalah suatu matriks yang hanya terdiri dari 1 kolom. Sekarang pertanyaan saya, ordo matriks A pada contoh matriks kolom ini berapa? 3 kali 1. 3 kali 1. Ya, 3 dikali 1, betul. Ya. Kenapa 3 kali 1, Pak? Karena memiliki 3 baris nih dan hanya 1 kolom. Oke. 3 kali 1. Itu namanya matriks kolom. Lanjut. Ada yang namanya matriks persegi. Matriks persegi ini gampang. Di mana jumlah barisnya pada matriks itu sama dengan jumlah kolomnya. Berarti kalau saya bilang matriksnya persegi, ini untuk matriks A contohnya, ordonya berapa nih? 3 kali 3. 3 kali 3. Ya, benar. Karena apa? Karena memiliki 3 baris dan 3 kolom. Oke. Udah mulai paham kan? Jadi ada yang perlu dihafal-hafal. Campakkan cara belajar menghafal-hafal rumus tuh. Nggak ada gunanya. Ya, yang penting pemahaman. Berikutnya ada istilah matriks nol. Matriks nol itu gampang, adalah matriks yang seluruh unsurnya nol. Ordonya berapa nih? Berapa ordonya matriks O? 3 kali 3. Nah, 3 kali 3 juga. Nggak usah ragu-ragu. Ya, matematika itu bukan untuk orang yang suka ragu.
Kalau memang kamu yakin itu betul, sebut. Ya, 3 kali 3. Memiliki 3 baris dan 3 kolom. Karena unsurnya semuanya adalah 0, makanya dinamakan matriks 0. Oke. Lanjut. Ada jenis matriks segitiga. Matriks segitiga itu bukan matriks digambarkan segitiga, bukan. Ya. Nah, sebelum itu saya kenalkan kamu dengan yang namanya diagonal utama. Ya. Diagonal utama pada sebuah matriks, ya. Diagonal utama pada sebuah matriks. Nih. Dari kiri atas ke kanan bawah nih, diagonal utama. 2, 7, 8, 5. Itu unsur-unsurnya. Itu diagonal utama. Nah, matriks segitiga itu adalah suatu matriks persegi. Matriks persegi tadi apa? Yang jumlah baris dan jumlah kolomnya sama. Yang unsur-unsur di bawah atau di atas diagonal utamanya itu adalah 0. Perhatikan. Ini diagonal utama 2, 7, 8, 5. Katanya matriks segitiga itu unsur-unsur lainnya itu 0 di bawah dan di atas diagonal utama. Ini di atas diagonal utama 0. Nah, di bawah diagonal utama mana, Pak? Nih. 0, 0. Ada 0-nya. Ya. Ini juga sama. Ini kebetulan contoh matriks C ini adalah yang 0-nya itu berada di atas diagonal utama. Nih. Diagonal utama kan ini 2, 7, 8, 5. Nah, matriks D ini adalah ya yang sebelahnya. Unsur 0-nya itu berada di bawah diagonal utama. Ya. Diagonal utamanya mana yang unsurnya 8, 6, 3 dan 9. Di bawah diagonal utama unsurnya 0 semua nih. Ya, 0, 0, 0, 0, 0 nih, di bawah diagonal utama. Nah, jadi saya tanya dulu, ordonya berapa? Aduh. 4 kali 4, Pak. Ya, 4 kali 4. Ini sebenarnya mau baru bangun tidur atau bagaimana? Baru join. Ya, 4 kali 4. Ya. Nah, ini namanya matriks segitiga, ya. Baik matriks C maupun matriks D itu sama-sama matriks segitiga. Ya. Ada pertanyaan ini untuk matriks segitiga. Nah, itu. Ya, silakan. Ikel. Ada yang mau kamu tanyakan? Kenapa raise hand? Maaf Pak, kepencet Pak. Ini kelihatan sini siapa yang raise hand, saya tahu. Siapa yang ngomong, saya tahu. Ya. Lanjut. Berikutnya ada jenis matriks diagonal. Nah, kalau matriks diagonal ini gampang. Ya, semua unsur pada matriks itu selain dari diagonal utamanya adalah 0. Ya. Semua unsur pada matriks diagonal adalah 0 kecuali di diagonal utamanya. Nah, ini bisa kamu lihat di matriks E ini.
kecuali di diagonal utama. Diagonal utamanya mana? Unsurnya 5, 7, min 2, dan 8. Masih ordonya adalah 4 kali 4. Ya, ordonya adalah 4 kali 4, memiliki 4 baris dan 4 kolom. Matriks skalar. Nah, matriks skalar adalah jenis matriks diagonal. Matriks diagonal tadi adalah seluruh unsurnya 0 kecuali di diagonal utama. Nah, perbedaannya dengan matriks skalar adalah kalau tadi di matriks diagonal unsur-unsur diagonal utamanya itu boleh angka berapapun, kalau di matriks skalar unsur-unsur diagonal utamanya itu sama semua angkanya. Ya. Kalau di matriks skalar, unsur-unsur pada matriksnya itu di unsur diagonal utamanya itu sama semua angkanya. Jadi matriks skalar itu adalah matriks diagonal juga, tetapi yang membedakannya dengan matriks diagonal yang tadi adalah ya unsur-unsur pada diagonal utamanya angkanya sama semua. Itu matriks skalar namanya. Ya. Dalam contoh ini matriks F Farhan mau nanya apa? Tadi ketekan Pak, maaf Pak. Nah. Jadi saya tahu ya yang raise hand tuh. Kalau mau bertanya mau pakai raise hand ya silakan raise hand dulu. Ya. Nah, ini namanya matriks skalar. Ya, unsur-unsur diagonal utamanya sama semua tuh. Angka 7. Ya. Lanjut matriks identitas. Nah, matriks identitas ini adalah matriks diagonal juga. Yang unsur-unsur pada diagonal utamanya adalah angka 1. Yang I3 ini, matriks I3 ini ordonya berapa? Berapa ordonya? 3 kali 3, Pak. 3 kali 3. 3 kali 3. Yang ini? 4 kali 4 kali 4. 3 kali 3 Pak. Ya, 4 kali 4. Yang I4. Ya, ini adalah matriks identitas namanya. Karena apa? Karena dia merupakan jenis matriks diagonal yang seluruh unsur pada diagonal utamanya adalah 1. Oke. Lanjut. Nah, ini matriks simetri. Matriks simetri itu bukan dilipat-lipat kemudian ditemukan ujung ke ujung. Enggak. Bukan kayak pencerminan. Tetapi matriks simetri ini adalah suatu matriks persegi yang unsur ya, yang unsur pada baris ke I kolom ke J sama dengan unsur pada baris ke J kolom ke I. Ya, matriks simetri adalah suatu matriks persegi, artinya kolom dan barisnya itu sama banyaknya. Suatu matriks persegi yang unsur pada baris ke I kolom ke J sama dengan unsur pada baris ke J kolom ke I. Apa maksudnya? Misalkan kita mengambil unsur baris kedua kolom keempat. Ya, unsur baris kedua kolom keempat apa tuh? Angka berapa? 9 Pak. Baris kedua kolom keempat ya, 9. Ini udah saya bulatin nih. Ya. Unsur baris kedua kolom keempat apabila dia adalah matriks simetri,
nanti akan sama dengan unsur pada baris keempat kolom kedua. Mana baris keempat kolom kedua unsurnya? 9 juga. 9 juga kan? Nah, karena dia ada kesamaan, baris kedua kolom keempat dan baris keempat kolom kedua sama-sama unsurnya 9, maka itulah yang menyebabkan dia dinamakan matriks simetri. Di dalam matriks G ini ada berapa matriks simetrinya? Ada apa lagi selain 9? Selain 9, ada apa aja? 6, 2, 3, dan 5, Pak. 5. Ya. Pertama, Baris 1 kolom 4, ya, baris 4 kolom 1. baris 1 kolom 4, baris 4 kolom 1. Angka 5 ya. Terus baris 1 kolom 3, Kolom 3. baris 3 kolom 1. Apa angkanya? 2. 2. 2. Terus mana lagi? Baris 2 kolom 3. Baris 3 kolom 2. 2. Berapa angkanya? 6. 6. Ya. Baris 2 kolom 3, baris 3 kolom 2. Kan sama-sama 6. Nih. Ada lagi? Tidak, Pak. Hah? Tidak. Nggak ada lagi. Baris 1 kolom 4, Pak. Ya, baris 1 kolom 4 dan baris 4 kolom 1. Nih. Ya. Tuh, matriks-matriks simetri. Ya, ada mau tanyakan di sini? Ini dasar-dasarnya baru nih. Jadi kalau misalnya udah dipelajari kemarin kan bisa lebih cepat. Kenyataannya malah baru ada yang mendownload lagi ini baru. Padahal udah seminggu yang lalu saya share. Memang cara belajar itu memang beda masing-masing. Tapi keinginannya lulus sama-sama. Cara belajarnya beda, mau lulus sama-sama gimana cerita. Gitu kan? Ya, jadi itulah dari hal-hal yang sepele begini, tolong jadi perhatian. Kamu kan jadi mahasiswa, bedakanlah dengan siswa-siswa. Ya. Oke? Mahasiswa itu harus berbeda mahasiswa. Jangan cuma mahanya aja bertambah di depan siswa itu. Oke. Berikutnya ada matriks mendatar. Matriks mendatar ini adalah suatu matriks yang ini jumlahnya lagi. Yang jumlah barisnya lebih sedikit daripada jumlah kolom. Ini ordonya berapa? 2 kali 3. 2 kali 3. 2 kali 3. Ya. 2 kali 3 itu jangan karena hanya melihat ini. Ya. 2 kali 3 itu artinya memiliki 2 baris dan 3 kolom. 2 kolom. Ya. Jangan hanya lihat ini. Ordonya berapa? 2 kali 3, Pak. 2 kali 3 itu yang mana? Tahu deh. Ya. Berikutnya ada matriks tegak. Ya, matriks tegak itu kebalikannya, yang memiliki ya jumlah baris lebih banyak daripada jumlah kolom. Tadi jumlah kolomnya lebih banyak daripada jumlah baris. Ini ordonya berapa? 3 kali 2. 3 kali 2. Ya, memiliki 3 baris dan 2 kolom. Nah, karena barisnya lebih banyak, maka dinamakanlah dia matriks tegak. Oke. Oke. Itu tentang jenis-jenisnya. Ya.
Ada yang mau ditanyakan sampai di sana? Oke. Saya lanjut. Jadi kalau misalnya ada yang mau bertanya, diam-diam aja, saya lanjut terus. Cepat jadinya, ya. Berikutnya ada operasi penjumlahan dan pengurangan matriks. Ya. Nah, syarat utamanya adalah dua matriks bisa dijumlahkan ataupun dikurangkan kalau ordonya sama. Nah, itu syarat utama tuh. Kalau ordonya tidak sama, maka kedua matriks itu tidak bisa dijumlahkan atau dikurangkan. Ya, sekali lagi, kalau ordonya tidak sama, maka kedua matriks itu tidak bisa dijumlahkan atau dikurangkan. Pertanyaan saya, matriks A ini berapa ordonya? 2 kali 3. Ini 3, 2 Pak. kali 3. Ya, 2 kali 3. Matriks B berapa ordonya? Sama 2 kali 3 juga. Sama 2 kali 3. Nah, karena kedua matriks ini sama ordonya, maka dia memenuhi syarat mutlak untuk bisa dijumlahkan atau dikurangkan. Karena ordonya sama. Kalau ordonya tidak sama, tidak bisa dijumlahkan ataupun dikurangkan. Itu catatannya. Jadi syaratnya yang paling mutlak, yang harus terpenuhi wajib adalah ordonya harus sama. Nah, karena ordonya sama, tinggal dijumlahkan aja. 3 tambah 7, kemudian 2 tambah 5, ya. Mengikuti ini nih. Kalau dikurangkan gimana? Sama aja. 3 kurang 7, 2 dikurang 5, 1 dikurang min 3. Tuh. Sehingga hasil dari penjumlahan ataupun pengurangan ini menghasilkan matriks yang ordonya juga 2 dikali 3. Ya. Itu dia, gampang. Lalu ada perkalian. Ya, perkalian dengan skalar. Skalar itu adalah suatu angka yang berdiri sendiri. Pertanyaan saya, ordo matriks A ini berapa? 2 kali 2. 2 kali 2. 2 kali 2, Pak. Ya. Sengaja saya mengulang-ulang supaya lengket tuh di kepala masing-masing. Ordo itu apa, Pak? Sengaja saya tanya ulang-ulang. Ya, karena kita mengejar pemahaman, bukan menghafal rumus. Karena tidak ada rumus yang mau dihafal di sini. Ya. Maka kalau dikalikan dengan perkalian skalar, 3 dikali A artinya 3 dikali dengan matriks yang ini. Tinggal dikalikan aja. Ya, 3 kali 2 itu 6, 3 kali 6 18, 3 kali 3 itu 9, dan 3 kali 4 itu 12. Karena ordonya adalah 2 kali 2 di sini, maka hasil perkaliannya juga dengan skalar, ordonya sudah pasti sama, 2 kali 2. Gampang. Ya. Lanjut. Nah, di perkalian matriks, ya, syarat lainnya, tadi skalar. Kalau skalar gampang, tinggal dikalikan saja dengan berapapun ordo matriksnya. Syarat perkalian matriks adalah banyak kolom di baris, banyak kolom di matriks yang pertama harus sama dulu dengan banyaknya baris di matriks yang kedua. Itu syarat mutlak. Ya, banyaknya kolom
di matriks yang pertama harus sama dengan banyaknya baris di matriks yang kedua. Pertanyaan saya, ini matriks A, ini matriks B. Matriks A ini ordonya berapa? 2 kali 3, Pak. 2 dikali 3. Ya. Matriks B ini ordonya berapa? 3 dikali 1, Pak. Berapa? Matriks B? 3 dikali 1. Nah, 3 dikali Dikali 1, tiga, apa? bukan 1 dikali 3. Kalau 1 dikali 3, 1 barisnya, 3 kolomnya. Ya. Jadi matriks A ini 2 dikali 3, matriks B ini 3 dikali 1, karena kolom matriks A sama banyak dengan jumlah baris di matriks B, maka kedua matriks ini memenuhi syarat untuk bisa dikalikan. Ya, memenuhi syarat untuk bisa dikalikan. Kalau enggak gitu gimana, Pak? Enggak bisa dikalikan. Pak, kalau dibalik gimana, Pak? Jumlah baris matriks pertama sama dengan jumlah kolom matriks kedua. Itu enggak bisa juga. Ya. Mulailah dari jumlah kolom. Jumlah kolom di matriks pertama harus sama dengan jumlah baris di matriks yang kedua. Maka itulah syaratnya dia bisa dikalikan. Ya. Itu harus dipahami itu. Jumlah kolom matriks pertama harus sama dengan jumlah baris di matriks yang kedua. Itulah syarat mutlak untuk dua buah matriks agar bisa dikalikan. Oke? Agar bisa dikalikan, itu syaratnya. Ya, ini 2 dikali 3, ya, ordonya. Ini 3 dikali 1, 3 baris 1 kolom. Maka karena dia memenuhi syarat untuk bisa dikalikan, dikalikanlah sehingga menghasilkan matriks yang berordo. Berapa ordonya nih? 2 kali 1. 1. Berapa? 2 dikali 1. 2 dikali 1. Betul. 2 baris, 1 kolom. Jadi tidak boleh ragu-ragu ya. Ya, nada suara itu saya tahu. Mana yang yakin, mana yang ragu-ragu. Semakin kecil suaranya, makin ragu dia. Itu dia tuh. Kalau saya nanya matematika, semakin kecil suaranya, semakin ragu dia. Tahu kalau misalnya kita kuliah offline ini, saya tanya misalnya, coba kamu ya dalam kelas tuh, semakin menunduk kepalanya makin ragu ya. Nah, tuh. Jadi kalau matematika ini kalau memang sudah yakin, tidak boleh ragu-ragu. Ya. Kalau belajar matematika, statistika atau apapun yang terkait dengan hitung-hitungan nanti ke depannya, apakah itu manajemen keuangan mata kuliahnya, ya, tidak boleh ragu-ragu. Karena kita, seperti yang saya katakan, adalah pengguna rumus. Yang namanya pengguna rumus ini ya tinggal gunakan aja rumusnya. Apakah perlu dihafalkan, Pak? Tidak. Kalau ada orang yang hafal rumus gimana, Pak? Berarti dia udah berulang-ulang memakai rumus itu, makanya ingat. Kalau kami tidak apal-apal gimana, Pak? Ya udah, enggak apa-apa. Bukan persoalan. Ya. Simpel aja kuliah tuh. Ya, jangan dibikin rumit. Lanjut. Tentang matriks transpose. Matriks transpose ini ya adalah simpelnya nih ya, kamu membalik posisi
baris menjadi kolom. Jadi unsur-unsur yang terdapat di baris sebuah matriks, kalau kamu transposkan, kamu jadikan unsur pada kolom. Dan unsur pada kolom di matriks asal, kamu jadikan baris pada matriks transpos. Nah, ini misalnya matriks A, ordonya berapa nih? 3 kali 4. 3 kali 4. Ya. Ordo 3 kali 4. Nah, kalau mau kamu transposkan, tinggal kamu balik aja nih. Semua unsur di baris, kamu jadikan unsur di kolom. Coba lihat. Kan tidak ada berubah satupun. Semua unsur di baris ini, kamu jadikan kolom. Kamu tuliskan tegak seperti ini. Nah, semua unsur di kolom otomatis akan menjadi ya, unsur barisnya. Berapakah ordo matriks transpos A ini? 4 dikali 4 kali 3. Ya, 4 dikali 3. 4 baris, 3 kolom. Gampang. Ya. Tidak ada yang susah itu. Oke. Sampai sini dulu ada pertanyaan? Silakan kalau ada. Ya. Jadi jangan ragu-ragu. Kalau mau bertanya pun jangan ragu-ragu. Yang namanya orang rajin bertanya itu bukan berarti bodoh. Ya. Sekali lagi, orang yang rajin bertanya itu bukan berarti bodoh. Mari kita tinggalkan kebiasaan waktu zaman sekolah, orang yang bertanya kena cemee. Sebenarnya yang bodoh itu yang mencemee itu. Ya. Yang mencemooh itulah yang paling bodoh. Kenapa? Sudahlah dia tidak bertanya, dia bisanya ngetawain orang. Ya. Jadi jangan ragu-ragu kalau misalnya memang masih ada yang diragukan atau masih ada yang ingin ditanyakan, tanyakan saja. Di sini kita bebas-bebas saja, ini kelas kita kok. Ya. Tidak akan ada satu orang pun di kelas ini yang menganggap kamu bodoh karena kamu sering bertanya. Pegang tuh. Justru akan menjadi nilai plus karena keaktifan kamu di kelas ini. Ya, artinya kamu mengikuti kuliah ini dengan baik kalau bertanya. Tapi saya akan lihat-lihat juga bertanya. Ya, kalau rasanya saya sudah menjelaskan dengan sebaik-baiknya, kemudian masih ada yang ditanyakan, dia ada dua tuh nada pertanyaan tuh, ada nada menguji dosen, ada yang benar-benar nada bertanya. Nah, ada yang mau show off, mau pamer. Karena udah paham dia bertanya. Itu ada 3 tuh nadanya. Jadi alhamdulillah telinga saya ini udah bisa membedakan tuh. Udah akrab dengan 3 jenis pertanyaan itu. Pertama, pertanyaan dari orang yang benar-benar ingin bertanya. Yang kedua, pertanyaan dari orang yang ingin pamer karena dia pengen semua orang tahu kalau dia udah paham. Ya, yang ketiga adalah pertanyaan yang menguji dosen. Pertanyaan yang menguji dosen ini misalnya daripada enggak bunyi, yang penting dia bunyi aja. Ya. Supaya orang tahu juga. Satu kelas dia bunyi, nah, kemudian dia mengeluarkan pertanyaan yang kesannya adalah menguji dosen. Enggak apa-apa sih. Ya, tapi jangan sering-sering. Ya. Lanjut. Kalau nggak ada pertanyaan tuh lanjut. Nah, ini determinan. Di determinan ini biasanya nih dituliskan dengan det A atau garis lurus A. Ini bukan mutlak ya. Bukan mutlak nih. Walaupun ini adalah kurung lurus, di mana kurung lurus ini biasanya dibaca sebagai mutlak.
Nah, definisinya bisa kamu baca tuh. Selisih antara perkalian elemen-elemen matriks, gitulah. Ya. Determinan untuk ordo 2 kali 2. Gampang. Ya. Misalkan ada matriks P, maka determinannya adalah selisih, ya, selisih perkalian dari masing-masing diagonalnya. 2 dikali 3 dikurang 1 dikali min 6. Ya. 2 dikali 3 dikurang 1 dikali min 6. Selisih dari hasil perkalian masing-masing diagonalnya. Itu kalau ordonya 2 kali 2. Gampang. Selisih dari hasil perkalian masing-masing diagonalnya. Nah, lanjut ke ordo 3 dikali 3. Ordo 3 kali 3 artinya 3 baris dan 3 kolom. Ya. Matriks itu memiliki 3 baris dan 3 kolom. Ada 2 metode. Yang paling sering diajarkan waktu zaman sekolah adalah metode Sarus. Yang pertama, gini modelnya. Langsung aja. Ya kan? Metode Sarus. Diambil 2 kolom pertama. Kemudian dikali-kalikan begini. Ya. P dikali T dikali X. Ditambah Q dikali U dikali V. Ditambah R dikali S dikali W. Dikurang yang dari bawah ini lagi. V dikali T dikali R. Dikurang W dikali U dikali P, ya kan, gitu kan, dan dikurang, ya, X dikali S dikali Q. Determinan dengan metode Sarus. Udah ingat nih, ini yang diajarkan di sekolah kan. Bentar ya. Halo, Assalamualaikum, Bu. Ya, Bu. Ya. Ya. Madu gurah, Bu. Oh, enggak ada, Bu. Enggak ada, Bu. Pernah, ya, untuk batu, untuk mengeluarkan dahak-dahak itu kan pernah, Bu. Tapi Prima enggak ini. Enggak jual. Ya, Bu. Memang ada untuk membersihkan ini, Bu, tenggorokan biasanya. Tenggorokan kalau misalnya kita sering batu-batu berdahak itu kan, ya, untuk ini juga, untuk pencernaan juga bagus tuh. Ya. Oh, madu ini, Bu, madu Prima nih, yang biasa Ibu beli, itu sebenarnya bisa untuk gurah juga. Jadi, dia ada yang spesial gurah, ada sebenarnya kalau yang sialangnya bisa juga untuk gurah. Gitu, Bu. Cuma mungkin intensitas minumnya aja mungkin yang ditambah gitu kan, biasanya berapa kali sehari, kalau mau menggurah mungkin lebih diinikan aja intensitasnya. Ya gitu. Cuma kalau yang misalnya spesial gurah, bagaimana ada itu. Oh iya. Iya, Bu. Iya, Bu. Iya, sama-sama, Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Ini tentang metode Sarus ya. Metode Sarusnya begini. Ini yang diajarkan di sekolah. Ya, mungkin hanya mereview saja. Hasil perkalian dari masing-masing diagonal ini ditambah dengan 2 kolom pertama, ya, kemudian diselisihkan dengan yang dari bawah sini, ya. Nah, kelemahan metode Sarus ini apa? Ya. Metode Sarus ini kelemahannya adalah hanya bisa digunakan
kalau matriks itu berordo 3 kali 3. Ya, kelemahan metode Sarus ini adalah dia hanya bisa menyelesaikan persoalan determinan untuk matriks yang berordo 3 kali 3. Artinya apa? Artinya kalau misalnya ordo matriks itu sudah lebih daripada 3 kali 3, 4 kali 4 kah, 5 kali 5 ordo matriksnya, maka metode Sarus ini sudah tidak bisa dipakai lagi. Nah, catatannya. Nah, saya mau memperkenalkan ekspansi kofaktor. Ya. Metode ini adalah alternatif dari metode Sarus yang tadi. Bagaimana caranya? Nah, pertama, metode ekspansi kofaktor ini biasa dilambangkan dengan M. Metode ekspansi kofaktor adalah proses menghilangkan elemen-elemen pada baris ke I dan kolom ke J, sehingga yang awalnya matriks itu berordo 3 kali 3, dengan adanya ekspansi kofaktor, dia akan berubah menjadi matriks yang ordonya 2 dikali 2. Dengan adanya ekspansi kofaktor, yang awalnya ordo matriks itu adalah 3 dikali 3, berubahlah dia menjadi matriks yang berordo 2 dikali 2. Bagaimana caranya? Ya, perhatikan matriks Q yang terlihat di layar kamu. Ini ada unsur A, B, C, D, E, F, G, H, I. Ya. Nah, kita pertama harus menentukan patokan baris. Baris mana yang mau kita kofaktor? Dalam contoh ini, saya akan mengkofaktorkan baris yang pertama. Ya, baris yang pertama. Maka, karena patokan saya adalah baris yang pertama, untuk mengkofaktorkan, saya harus melakukan 3 kali kofaktor. Kenapa? Karena kolomnya ada 3. Patokannya ini nih. Kofaktorkanlah baris pertama, kolom pertama dulu. Kofaktor itu artinya apa? Menghilangkan. Baris pertama, kolom pertama, kalau dihilangkan apa yang tinggal? EFHI, Pak. Ya, baris pertama, kolom pertama, yang tinggal adalah EFHI. Ini hasil dari kofaktor baris pertama, kolom pertama. Lalu patokannya baris pertama, kolom kedua. Kofaktorkan, apa yang tinggal? DFGI. DFGI. Kemudian satu kolom lagi, baris pertama, kolom ketiga. Apa yang tinggal? DEGH. DEGH. Nah, itulah cara melakukan kofaktor. Ada yang mau ditanyakan sampai sini? Ada? Ya. Jadi pertama kamu harus menentukan dulu baris mana yang jadi patokan. Kemudian lakukan kofaktor sebanyak kolom.
Baris pertama, kolom pertama, baris pertama, kolom kedua, baris pertama, kolom ketiga. Berarti 3 kali kamu mengkofaktorkan. Ya, apakah boleh yang lain, Pak? Nah, kita cek. Kalau sekarang patokannya adalah baris kedua, kofaktorkanlah baris kedua, kolom pertama. Apa yang tinggal? Baris kedua, kolom pertama. Apa yang tinggal? BCHI, Pak. BCHI, betul. Apalagi yang bisa dikofaktorkan? Baris kedua, kolom kedua. Baris kedua, kolom kedua. ACG. Apa yang tinggal? ACGI. ACGI. Baris kedua, kolom kedua. ACGI. Kemudian baris kedua, kolom ketiga. ABGH. Nah, ini ABGH, adalah Pak. di sini harus teliti ya. Ini kecermatan dan ketelitian. Begitu juga kalau misalnya kita pakai patokan baris ketiga. Ya. Baris ketiga kolom pertama apa yang tinggal? Baris ketiga kolom pertama. Apa yang tinggal? BC. BCEF. Baris ketiga kolom kedua. Apa yang tinggal? ACDF. Baris ketiga kolom kedua. ACDF. ACDF. Baris ketiga kolom ketiga. ABDE. ABDE. Nah, itulah cara melakukan kofaktor. Ya. Itu cara melakukan kofaktor. Nah, di dalam ekspansi kofaktor ada aturan tanda. Di dalam ekspansi kofaktor ada aturan tanda. Sebelum melakukan yang namanya perhitungan determinan. Aturan tanda ini harus kamu pahami. Tidak ada yang perlu dihafal. Ya. Apa pemahaman kita melihat ini? Gini ya. Ini pemahamannya. Seluruh tanda ya, yang berada di diagonal suatu matriks, seluruh tanda yang berada di diagonal suatu matriks selalu positif. Dan unsur-unsur lainnya di matriks tersebut bertanda negatif. Itu dia pemahamannya. Ya, seluruh unsur yang berada di diagonal sebuah matriks selalu bertanda positif, dan unsur-unsur selain yang berada di diagonal suatu matriks selalu bertanda negatif. Ya kan? Tidak ada yang perlu dihafal kan? Jangan pula kamu menghafal plus, minus, plus. Baris pertama. Minus, plus, minus. Baris kedua. Minus, plus, minus, plus lagi. Baris ketiga. Ya. Jangan gitu cara menghafal lah. Ya. Tapi pemahaman yang penting. Ya, seluruh unsur yang berada di diagonal suatu matriks selalu bertanda positif, dan unsur-unsur lain yang tidak berada di diagonal suatu matriks akan selalu bertanda negatif. Udah, pegang tuh. Ya
karena kalau misalnya matriksnya 5 kali 5, lepas gigi menghafal tanda. Kalau matriksnya 10 kali 10, makin pusing lah gitu ya, menghafalkan tanda. Jadi pemahaman yang penting. Ya, ingat baik-baik tuh. Saya mengubah mindset, makanya pakai ketawa-ketawa. Jadi tidak ada yang perlu dipusingkan, aduh mati tandanya nih, plus minus. Asalkan kuncinya tahu kita, mau berapapun ordo matriksnya gampang. Ya, insya Allah itu bisa semuanya. Nah, contohnya ini. Ada matriks Q, ordonya berapa nih? 3 kali 3. Nah, 3 kali 3 itu apa artinya? 3 baris dan 3 kolom. 3 kolom. Selesaikanlah determinan matriks ini dengan menggunakan ekspansi kofaktor. Saya menggunakan patokan baris pertama. Ada berapa kofaktor yang harus kita lakukan? 3 kali. Ya, patokannya baris pertama. Boleh baris yang lain, Pak. Baris kedua, boleh. Baris ketiga, boleh. Kalau caranya tepat, hasilnya akan sama. Sekarang kita untuk contoh ini, kita pakai patokan baris pertama. Unsur baris pertama ada 3, 2, 4. Ya. Ingat, unsur baris pertama ada 3, 2, dan 4. Tandanya gimana nih? Di baris pertama. Plus minus Positif, plus negatif, positif. positif. Ya, ingat ya. Positif, kenapa 3 positif? Karena dia bagian dari diagonal. Negatif 2, positif 4. Ya. Positif 3, negatif 2, positif 4. Itu tandanya. Nah, patokannya adalah baris pertama. Maka kita akan melakukan kofaktor sebanyak 3 kali karena kolomnya ada 3. Ya, kita mulai. Kofaktor baris pertama, kolom pertama, apa yang tinggal? 7523. 7523. Betul. Ya, 7523. Itu tinggal unsurnya. Kofaktor baris pertama, kolom kedua. Apa yang tinggal? 1573. Betul. Terakhir, kofaktor baris pertama, kolom ketiga. Apa yang tinggal? 1772, Pak. 1772. Ya. Kalau untuk cara seharusnya begini. Ya. Inilah tadi yang kamu sebutkan tuh. Ya. Kofaktor baris pertama, kolom pertama, baris pertama, kolom kedua, baris pertama, kolom ketiga. Sampai sini ada yang mau ditanyakan? Apakah sudah paham cara mengkofaktorkan? Kenapa tinggal begini? Siapa tuh? Nah, silakan Jessica. Pak, saya mau bertanya, metode ekspansi kofaktor hanya berlaku untuk ordo yang baris dan kolomnya sama ya, Pak? Oke.
Ekspansi kofaktor ini ya berlakunya itu sebagai alternatif dari metode Sarus. Ya. Artinya baris dan kolomnya itu baris dan kolomnya harus sama. Ya. Matriks persegi memang. Jadi harus 3x3, 4x4, 5x5 atau berapa. Ya, itu jawabannya. Ada lagi? Sebelum lanjut nih, saya mau menunjukkan perhitungan selanjutnya. Kofaktor. Masalah kofaktor ada nih. Oke. Kan sudah dapat nih hasil kofaktor. Lalu masing-masing matriks yang ordonya 2x2 ini kita cari determinannya dengan cara ordo 2x2. Artinya selisihkanlah hasil perkalian masing-masing diagonal. Yang pertama, 7 dikali 3 dikurang 5 dikali 2. Berapa? 11. Ini dia, 11. Yang kedua, 1 dikali 3 dikurang 5 dikali 7. Minus 32. Minus 32. Yang ketiga, 1 dikali 2 dikurang 7 dikali 7. Minus 47. Ya. Minus 47. Nah, kemudian ya kita lanjutkan mencari determinannya. Ini baru awal. Determinan dari masing-masing matriks hasil kofaktor. Kalau mau dihitung secara lebih lanjut bagaimana, Pak? Ya. Begini. Ingat tadi bahwa patokan kita adalah baris pertama. Maka unsur-unsurnya adalah positif 3, minus 2, dan positif 4. Betul? Positif 3, minus 2, dan positif 4. Betul? Betul, Pak. Nah, tanda-tandanya ingat ya, kenapa 2 itu minus, Pak? Ya, karena dia tidak terletak di diagonal. Nah, lalu masing-masing angka itu kamu kalikan dengan unsur yang berada di setiap kolomnya. Ya. Unsur 3 itu berada di baris pertama kolom pertama. Unsur minus 2 berada di baris pertama kolom kedua. Sesuai dengan kofaktor ini. Unsur positif 4 itu berada di baris pertama kolom ketiga. Kalikan. 3 dikali dengan 11 ini. Nih. Dari mana datang 3, Pak? 3 itu dari sini. Unsurnya. Kemudian ya, ditambah dengan minus 2 dikali minus 32. Minus 2 dikali minus 32. Kemudian ditambah lagi dengan ya positif 4 dikali minus 47. Positif 4
Ini kan tandanya positif. Dikali minus 47 yang ini. Kalau dijumlahkan, hasilnya adalah minus 91. Sama kan dengan metode Sarus? Ya. Pak, kalau patokan barisnya saya tukar, hasilnya akan sama, Pak. Hasilnya akan sama. Kalau nggak percaya, coba aja. Patokan barisnya baris keberapa? Itu baris kedua boleh, baris ketiga boleh. Yang jelas yang harus diingat dengan metode kofaktor ini adalah tanda dari masing-masing unsur. Ya, tanda dari masing-masing unsur. Kalau kamu pakai patokan baris kedua, maka tandanya adalah negatif, positif, negatif. Patokan baris kedua adalah negatif, positif, negatif. Ada pertanyaan? Oke. Anda paham kan? Nah, berikutnya ada namanya adjoint matrix. Ya, adjoint matrix ini adalah tidak usah juga dihafal-hafal. Yang penting dipahami, ya. Kuncinya apa? Adjoint matrix ini adalah ya untuk ordo 2x2 dulu. Membalik posisi unsur diagonal utama dan mengganti tanda unsur pada diagonal yang lainnya. Ya, adjoint matrix itu kuncinya membalik posisi unsur pada diagonal utama, ya, membalik posisi unsur pada diagonal utama dan mengganti tanda unsur-unsur pada diagonal yang lainnya. Nah, join tuh, ya, untuk 2x2. Membalik unsur, membalik posisi unsur, ya, membalik posisi unsur pada diagonal utama dan mengganti tanda unsur-unsur pada diagonal yang lainnya. Gampang. Ya. Itu adjoint untuk ordo 2x2. Kalau untuk 3x3 gimana, Pak? Untuk 3x3, saya tidak usah menjelaskan perhitungan yang kofaktornya lagi. Ya, saya hanya menjelaskan pemahamannya supaya terhindar dari hafal-menghafal. Ya, karena memang tidak ada yang bisa dihafal. Ya, ini bukan mata kuliah pengantar bisnis atau pengantar manajemen. Ya. Nah, untuk ordo 3x3 siapa tuh? Untuk ordo 3x3, untuk ordo 3x3, ya. Prinsipnya gini, ya, yang harus dipahami. Carilah, ya, carilah semua kofaktor di seluruh patokan baris. Ya.
kofaktorkan seluruh barisnya. Ya. Lalu carilah determinan dari seluruh hasil kofaktor itu. Kemudian susun hasilnya, susun hasil determinannya. Lalu untuk mengajoinkannya gimana? Untuk mengajoinkannya, kamu transpose hasil ini. Ya, kamu transposkan, maka dia akan jadi ajoin. Ya. Setelah kamu mendapatkan hasil seluruh kofaktor, kamu transposkan, maka akan menjadi ajoin dia. Itulah pemahamannya. Jadi kalau tadi kita patokannya hanya baris pertama, untuk mencari ajoin ordo 3x3, ya, kofaktorkan semua baris. Jadi hasil kofaktornya ada berapa? Ada 9. Ya, carilah nilai dari 9 hasil kofaktor itu, nilai determinannya. Nah, kamu cari nilai determinannya, kemudian kamu susun. Sesuai dengan tempatnya. Baris pertama, kolom pertama, 11. Baris pertama, kolom kedua, 22. 32. Baris pertama, kolom ketiga, minus 4, 7. Nah, tadi awalnya kita mengkofaktorkan hanya 3 ini aja. Nah, baris kedua, kolom pertama, 2. Baris kedua, kolom pertama, 2. Diletakkan di sini, dan untuk mencari ajoinnya adalah transpose dari matriks hasil kofaktor. Transpose dari hasil matriks kofaktor. Ada pertanyaan? Insya Allah gampang. Ya. Kalau pemahamannya kamu pegang baik-baik. Ya. Oke. Terakhir nih. Inverse. Ada 5 slide lagi. Nah, kalau inverse, ya, dia adalah kebalikan dalam suatu matriks. Kebalikan suatu matriks dalam perkalian. Dilambangkan dengan A-1, A pangkat min 1, A inverse. Ya. Ini ordonya 2x2, matriks A. Ya. Maka inverse-nya adalah cari determinannya, 1 per determinan ini. Kemudian ini adalah ajoinnya. 1 per determinan dikalikan dengan ajoin ini. Ya, ganti posisi diagonal utama, ganti tanda untuk diagonal yang lainnya, bukan posisinya. 1 per determinan A dikali ajoinnya, dapatlah dia inverse A untuk ordo 2x2. Satu per determinan A dikali ajoin A. Untuk inverse matriks ordo 2x2. Nah, misalkan ini nih. Ya. Determinannya berapa? 3 kali 11 dikurang min 6 dikali min 7. 33 kurang 42 min 9. Jadi 1 per min 9 atau min 1 per 9. Kemudian ajoin ini gimana? Ya.
Ajoin, ya. Tukar posisinya. 11, 6, 7, 3. Nih. 11, 6, 7, 3. Join kan? Nah, tinggal dikalikan aja. Ya. Min 11 per 9. Min 6 per 9. Ya. Min 7 per 9. Dan min 3 per 9. Kecilkan mana yang bisa dikecilkan. Inilah hasilnya. Inverse-nya. Untuk ordo 2 kali 2. Kalau 3 kali 3 gimana? Ya, pada intinya sama aja. 1 per determinan B, ya, dikalikan dengan A join P. Ya, nyari A join tadi panjang ya. Nih, cari kofaktornya dulu semua. Ya, saya tidak akan menunjukkan caranya. Karena di sini udah ada untuk mencari determinan A join A, ya, untuk 3 kali 3. Cari dulu kofaktornya semua, kemudian hasil kofaktor itu kamu transposkan. Dapat A join A, ya, masukkan ke sini nih. Ini A join B, dapat A joinnya, determinannya gimana Pak? Ya, kalau determinannya, cari determinan seperti tadi, terserah mau pakai cara Sarus atau kofaktor juga. Ya. Sehingga dapatnya secara singkat, ya, didapatkan hasil 24 ini. Nah, perhitungannya tidak sesederhana itu sebenarnya. Didapatkan hasil 24 ini untuk determinannya, ya. Kemudian untuk A join-nya, ya, 1 per 24 dikalikan A join-nya, ini A join-nya ya. Nah, didapatkanlah inverse-nya terakhir seperti ini. Ya. Nah, aplikasi matriks itu terakhir, ya, bisa dalam persamaan linear programming, yang insya Allah juga akan kita pelajari, teori permainan, dan pengambilan keputusan dalam kondisi resiko dan ketidakpastian. Ya, yang ini sebenarnya, ya, 4 hal ini akan kamu pelajari di mata kuliah yang namanya manajemen operasional dan manajemen operasional lanjutan. Ya, tetapi kalau nanti kita sempat, saya akan masuk ke dalam persamaan linear di ujung-ujung perkuliahan matematika ini. Nah, aplikasi matriks itu, ya, matriks itu digunakan dalam hal-hal ini. Yang pelajarannya nanti, ya, di semester 3 dan 4. Ya, linear programming kah, ya, teori permainan, habis itu pengambilan keputusan dalam kondisi uncertainty, ketidakpastian. Nah, jadi makanya matriks ini penting, dan di matematika ini yang kita pelajari itu yang dasar-dasarnya. Pengembangannya nanti, pengembangannya ada di statistika, ya, di semester 2, kemudian di mata kuliah yang hitung-hitungan gitu ya. Mata kuliah manajemen dasar yang mengandung hitung-hitungan. Ya.
Dah selesai materi matriks. Jadi minggu depan insya Allah ya, kita akan masuk ke chapter baru yang namanya Mathematics of Finance, matematika keuangan. Ya, matematika keuangan. Nah, kita akan masuk ke pembahasan itu. Ada pertanyaan dulu tentang matriks ini? Kok pada diam? Diam itu ada dua pengertiannya. Diam karena sudah paham atau diam karena benar-benar tidak paham. Nah, kamu mau yang mana? Itu kamu sendiri yang tahu. Nah, kalau misalnya ada yang mau ditanyakan, silakan ditanyakan. Dari materi matriks ini, ya, yang jelas kamu sudah tahu apa itu ordo, mana itu yang namanya baris, kolom, jangan tertukar. Sekali lagi, jangan tertukar. Kapan sebuah matriks bisa dijumlahkan atau dikurangkan? Nah, itu kamu harus tahu. Kapan sebuah matriks bisa dikalikan? Ya. Kemudian menghitung determinan, ya, ordo 2x2 maupun 3x3 dan seterusnya dengan metode Sarus maupun ekspansi kofaktor. Sudah saya jelaskan hari ini, ya. Kemudian mencari adjoint matrix untuk ordo 2x2 dan 3x3 dan mencari inverse matrix untuk ordo 2x2 dan 3x3. Nah, pada prinsipnya, kalau kamu memahami, ya, sekali lagi, kalau kamu memahami konsep, maka tidak ada yang perlu kamu khawatirkan di bagian matriks ini untuk rumus-rumus, karena memang tidak ada rumus yang bisa dihafal. Nah, pesan saya adalah, ya, janganlah menghafal rumus. Ya, kalau kamu mau, nih ya, tips. Jadi tidak ada pertanyaannya? Ada. Kalau ada silakan dulu. Tidak ada nih. Nah, ini tipsnya. Mumpung kamu masih semester 1 nih. Ya. Tapi tips ini bisa dipakai di mata kuliah apapun. Ya, berdasarkan pengalaman saya yang sudah punya pengalaman, alhamdulillah, kuliah 6 tahun. Ya, pas-pasan aja 6 tahun 2 bulan sebenarnya. 4 tahun di S1, 2 tahun 2 bulan di S2. Tipsnya sama aja, ya. Kalau kamu berhadapan dengan mata kuliah yang banyak teorinya, katakanlah di semester 1 ini seperti pengantar bisnis dan pengantar manajemen yang bukunya tulisan semua, ya, jarang ada gambar-gambar. Ya, kamu harus membiasakan yang namanya membaca cepat. Membaca cepat itu bagaimana? Kalau ada satu paragraf, ya, dari satu paragraf itu jangan kamu baca semua. Ya, bacalah sekilas, ambil intinya. Baca sekilas,
ambil intinya. Saya pahami. Selebihnya gimana, Pak? Intinya saya udah tahu. Terus kalau misalnya disuruh jelaskan gimana? Itulah gunanya perbendaharaan bahasa. Kata-kata. Jadi kamu tidak risau. Ya. Misalkan di pengantar manajemen atau pengantar bisnis lah. Pengantar bisnis. Ketika kamu ditanyakan begini, ya jelaskan karakteristik sebuah perseroan terbatas. Yang jelas intinya perseroan terbatas itu adalah ya orang-orang dibebani tanggung jawab hanya sebatas saham yang dimilikinya. Nah, itu dia. Kalau di PT. Nah, kalau disuruh jelaskan gimana, Pak? Ya udah, jelaskan aja itu. Sebatas saham yang dimilikinya. Artinya ketika perusahaan itu rugi, ya, mengalami kerugian, maka orang-orang yang memegang saham lebih besar harus menanggung kerugian yang lebih besar. Begitu juga kalau misalnya untung. Orang-orang yang memegang saham lebih besar akan mendapatkan pembagian dividen yang lebih besar. Nah, itu kalau PT gitu, udah selesai. Itu penjelasannya. Jadi nggak perlu memindahkan bahasa buku dalam jawaban ujian. Tuh, tips yang pertama. Yang kedua, kalau kamu berhadapan dengan mata kuliah yang banyak hitungannya, kayak matematika, statistika, nanti di semester 2 itu statistik, ekonomi dan bisnis. Yang harus kamu cari adalah konsep. Pegang konsepnya, pahami konsepnya baik-baik. Jangan lihat rumus. Nah, jangan melihat rumusnya. Karena kalau kamu melihat rumusnya, berarti kamu udah punya keinginan untuk menghafal rumus. Kalau kamu menghafal rumus, berganti buku yang kamu baca, hilang rumus yang kamu hafal. Karena di setiap buku, walaupun maksudnya sama, rumusnya itu juga bisa jadi hurufnya beda-beda. Kalau hurufnya udah beda-beda, kalau bagi kamu yang suka menghafal rumus, habislah kamu. Hurufnya berbeda, bukunya berbeda, padahal maksudnya itu juga, konsepnya anak kamu pegang, kamu bingung. Nah, itulah yang terjadi selama ini. Kebanyakan mahasiswa itu adalah penghafal rumus sejati. Bukan pemegang konsep. Dari sekolah udah salah. Saya pun salah. Yang salah siapa? Guru saya. Yang salah ngajari guru saya siapa? Dosennya. Salah dosennya mana? Dosennya lagi. Jadi udah turun-temurun kesalahannya. Ya. Di kelas ini itu yang saya coba untuk perbaiki pelan-pelan. Ya, cobalah terapkan cara kuliah seperti itu, maka kamu tidak akan perlu belajar terlalu keras. Ya, coba aja terapkan. Setiap baca buku, baca satu paragraf, ambil intinya. Baca paragraf berikut, ambil intinya. Sehingga inti-inti itulah yang lengket di dalam kepala kamu. Bukan bahasa buku. Nah, kalau saya tanya sekarang, coba jelaskan. Ya. Sebelum saya tutup nih, 9.33 sudah.
Kamu kan udah belajar nih pengantar manajemen kan? Manajemen sebagai seni itu apa? Kenapa dia manajemen itu dikatakan sebagai seni? Kenapa? Buku siapa yang kamu baca? Tisnawati Sule. Kenapa manajemen itu dikatakan sebagai seni? Dia dikatakan sebagai ilmu dan dikatakan sebagai seni. Kenapa sebagai seni? Pengantar manajemen paling awal tuh. Manajemen itu dikatakan sebagai ilmu dan juga sebagai seni. Coba jelaskan kenapa sebagai seni. Ya kan? Nah, langsunglah membuka-buka ingatan buku mana yang aku baca semalam. Artinya kan tidak ada yang nyangkut. Ya. Nah, kalau saya tanya lagi, apa masalah terbesar dalam ekonomi ini sebenarnya? Itu di bab pertama dari yang namanya pengantar bisnis. Masalah utama dalam ekonomi itu apa sebenarnya? Gimana kalau misalnya tiba-tiba ada kompre nih kayak mahasiswa tingkat akhir? Apa masalahnya dalam ekonomi? Yang paling utama. Kalau di kompre kan kalian sekarang tidak ada yang lulus satupun nih. Masalah ekonomi yang paling utama apa? Nggak ada yang mau jawab. Masalah ekonomi yang paling utama. Pelajaran pengantar bisnis loh. Nah, apa yang paling utama? Inti masalahnya ekonomi itu apa? Kurangnya sumber daya manusia. Nah, kalau saya tanya inti, berarti bukan kurangnya sumber daya manusia. Kalau kurangnya sumber daya manusia, itu masalah manusianya. Nah, inilah dia kan. Jadi cara membaca buku kita salah, ya. Inti permasalahannya adalah scarcity. Apa scarcity? Kelangkaan. Kelangkaan alat pemuas kebutuhan yang terbatas untuk memenuhi kebutuhan manusia yang tidak terbatas. Pernah kamu belajar itu? Nah, itu. Kalau misalnya ada kompre nih, untuk semester 1 misalnya kan nggak mungkin. Nggak lulus semua nih. Ya. Jadi perbaikan cara belajar itu penting. Kalau kita berhadapan dengan mata kuliah yang teoritis, cara belajarnya gini. Kalau misalnya berhadapan dengan mata kuliah yang kuantitatif, hitung-hitungan, cara belajarnya gini lagi. Nah, mumpung kamu masih semester 1, masih ada waktu untuk mengubah itu. Beda cerita kalau kamu udah semester 5. Udah telat itu. Kalau mau berubah. Bisa, Pak? Bisa. Tapi udah payah. Ya. Oke. Itu yang saya pesankan. Ya, belajar tuh nggak perlu lama-lama, asalkan dalam pembelajaran yang sebentar ini, kita semua bisa fokus untuk belajar. Ya.
Nggak perlu sampai 2 jam, nggak perlu sampai 3 jam. 40 menit aja cukup. Tapi dalam 40 menit itu, fokus lah. Ya. Nonton drama Korea berjam-jam bisa. Disuruh belajar muntah kamu. Kenapa bisa begitu? Nggak tahu lah. Ya. Apa perlu ditampilkan gambar opa-opa Korea dalam buku kuliah? Nggak tahu lah. Ya, main game online, mabar-mabar, berjam-jam bisa. Sampai naik peringkat. Ya, coba kalau belajar. Seminggu sebelum ujian baru belajar. Apa itu? Hah? Padahal nanti kalau kamu kerja, ya, yang ditanyakan pewawancara kamu kalau mau kamu kerja bukan berapa lama kamu main game online tadi malam. Udah sampai ranking berapa jagoan kamu. Ya. Nggak akan ada ditanyakan itu. Ya. Udah sampai match yang keberapa. Nggak akan ada ditanyakan tuh. Ya. Yang ditanyakan adalah bagaimana kemampuan kamu berkomunikasi. Ya, apa pengalaman organisasi kamu. Itu yang ditanyakan. Boleh Pak, gitu-gitu aja untuk selingan aja. Main PS5 Pak. Sampai hatam main liga di PES. Apa itu? Sampai hatam 30 episode satu malam. Nonton opa Korea, ganteng Pak. Apa itu? Nanti kamu masuk surga, dia masuk neraka, yang nggak bisa saling tolong-menolong. Ya, jadi kalau seandainya fokus nih belajar, fokuslah pada belajar. Ketika santai, jangan pikirin belajar. Nah, itu dia pesan saya. Ya, baik, untuk pertemuan ke-10 ini, saya rasa saya cukupkan. Ya, pelajari dan jangan ditumpuk. Itu dia kuncinya lagi. Pelajari segera dan jangan pernah menumpuk bahan kuliah, mata kuliah apapun. Dengan cara kamu masing-masing. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Sama-sama. Terima kasih, Pak. Terima kasih Pak. Izin deh Pak.